Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Pada materi yang kedua, keperawatan anak, ini kita akan belajar tentang gerak refleks pada bayi ya, refleks pada bayi. Ya, capaian pembelajaran yang akan kita pelajari ya di materi gerak refleks ini adalah yang pertama, nanti kita akan mengenal refleks Moro ya. Jadi kita akan belajar macam-macam gerak dari refleks bayi ya. Sebenarnya banyak sekali ya refleks pada bayi baru lahir atau yang disebut dengan refleks primitif ya, tetapi pada kali ini kita akan belajar 9 refleks pada bayi ya. Jadi nanti ada refleks Moro, kemudian ada refleks routing ya, kemudian ada refleks sucking, kemudian ada refleks Galan, kemudian ada refleks tonic necks ya, kemudian yang keenam ada palmar grabs, kemudian ada refleks swimming ya, ada refleks Babinski, dan yang terakhir nanti ada refleks stepping ya, stepping. Baik, kita akan belajar satu-satu ya, refleksnya seperti apa, pemeriksaannya seperti apa ya. Namun sebelumnya kita akan mereview dulu ya definisi dari refleks itu sendiri ya. Jadi refleks bayi baru lahir itu disebut juga dengan refleks primitif ya. Jadi ketika bayi baru lahir, maka untuk memenuhi kebutuhannya secara otomatis bayi itu mempunyai yang namanya refleks primitif. Nah, refleks primitif ini adalah gerakan spontan ya. Jadi refleks ini adalah gerakan spontan yang secara alami dilakukan oleh bayi ya ketika ia mendapatkan sebuah rangsangan tertentu ya. Jadi ada stimulus ya, jadi respon dari sistem saraf terhadap stimulus atau rangsangan, dan ini tentu tidak dilakukan dengan perencanaan ya, jadi secara spontan. Nah, gerakan-gerakan ini muncul sejak bayi baru lahir dan akan hilang dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya usia ya. Tentunya ini geraknya akan tergantikan dengan gerakan yang lebih disadari ya, lebih disadari dan bertujuan ya. Ini adalah refleks ya, jadi gerakannya tidak disadari secara spontan. Kemudian ini adalah macam-macamnya ya, macam-macam refleks ya pada bayi. Yang pertama ada refleks Moro ya, refleks Moro. Apa itu refleks Moro? Nah, refleks Moro ini timbul ya ketika anak ini kaget ya, timbul ketika anak itu terkejut ya. Saudara bisa melihat gambar seperti yang ini ya, gambarnya bayi ya, ketika terkejut, ketika kaget, maka responnya seperti ini. Nih, karena anak merasa akan jatuh ya, atau ada suara yang sangat keras ya, jadi stimulusnya ini bisa ada suara yang keras, kemudian merasa akan jatuh, kemudian juga ketika kaget ya. Nah, responnya apa? Nah, responnya seperti yang ada di gambar ini, melengkungkan punggung ya, kemudian menjatuhkan kepala dan menarik kedua lengan dan kakinya ke arah dada ya, nekuk seperti ini. Dan terkadang tangan menggapai benda-benda yang ada di dekatnya ya, ketika bayinya misalnya digendong ya dengan selendang, bayinya akan jatuh, maka akan berusaha untuk meraba-raba selendangnya karena merasa akan jatuh. Nah, cara pengukurannya seperti apa? Cara pengukurannya adalah, nah ini cara pemeriksaannya ya, pemeriksaannya ini bisa melakukan ubah posisi bayi secara tiba-tiba ya, atau bisa juga dengan memukul meja atau tempat tidur ya, dengan berubah posisi secara tiba-tiba, maka ini refleksnya akan jalan ya, akan gerak seperti gambar ini.
Kemudian kondisi normalnya ini ya tadi ya seperti respon ini, normalnya adalah lengan ekstensi, jari-jari akan mengembang ya, kepala terlempar ke belakang yang nekuk, tungkai akan sedikit ekstensi, lengan kembali ke tengah dengan tangan menggenggam tulang menggenggam ya. Nah, lebih kuat ini selama 2 bulan ya. Kemudian ini akan menghilang ya pada umur 3-4 bulan ya. Jadi bayi nanti tidak akan kagetan lagi ya di usia 3-4 bulan. Nah, kondisi patologis jika tidak terjadi refleks seperti gambar ini refleks yang menetap ya lebih pada 4 bulan ini bisa mengindikasikan adanya kerusakan otak. Dan respon yang tidak simetris ya, ini kanan kiri tidak sama, yang angkatnya tidak sama ya, ini bisa juga diakibatkan karena adanya hiperemesis ya, fraktur clavicula atau cedera di bagian plexus brachialis ya. Kemudian tidak adanya respon ekstremitas bawah, ini bisa menunjukkan adanya dislokasi pinggul atau cedera di medula spinalis ya. Ini kondisi yang patologis. Nah, ini adalah refleks Moro ya. Ini kita bisa melihat video ini ya, ini dari sumbernya dari Ambos ya, YouTube. Nah, seperti ini refleks pemeriksaan refleks Moro. Moro-Reflex. Nah, ini dikagetkan ya, diubah posisinya secara tiba-tiba ya. Ini tadi mengangkat ya, tangan kedua tangannya mengangkat. Nah, ini ya, ini simetris, di kakinya juga sama ya. Ya, itu adalah refleks Moro ya, jadi pemeriksaan refleks Moro. Ya, saya lanjutkan. Yang kedua adalah refleks routing ya, refleks routing. Apa itu refleks routing? Ya, jadi refleks routing ini adalah refleks memalingkan muka ini bila pipinya disentuh ya, bila ujung mulutnya disentuh ya. Ini menoleh secara serta mencari sumber, jadi menoleh serta mencari sumber makanannya ya ketika pipi atau bagian ujung mulutnya disentuh ya. Ketika sumbernya puting maka akan mencari puting ya. Pada anak-anak yang baru lahir kemudian dilakukan IMD ya, inisiasi menyusui dini, ini anak akan berusaha untuk mencari puting sang ibu ya. Ini adalah refleks routing ya. Kemudian cara pemeriksaannya seperti apa? Ini bisa melakukan gores ya dengan jari ya di sudut mulut bayi ya, atau garis tengah bibir ya, jadi dirangsang ya dengan menggores ya. Ini seperti di gambar. Nah, kondisi normal ini bayi memutar ke arah pipi yang digores ya. Refleks ini akan menghilang pada umur 3-4 bulan, tetapi bisa menetap di usia 12 bulan khususnya selama bayi atau anaknya tertidur. Nah, kondisi patologis ini tidak adanya refleks ini bisa menunjukkan adanya gangguan di bagian saraf ya, neurologis yang berat. Nah, ini adalah refleks routing. Kita coba lihat ya videonya untuk refleks routing seperti apa cara pemeriksaannya. Ya, ini. Ya, ini dirangsang ya. Nah, mencari sumber sentuhan. Nah, kalau sudah ketemu ya tentu akan dihisap ya. Nah, hati-hati ini jarinya sudah
jarinya harus bersih ya, harus cuci tangan dulu yang bersih sebelum memeriksa refleks rutin. Nah, berikutnya yang ketiga adalah refleks sucking ya, atau refleks menghisap ya. Jadi tadi setelah dirangsang ya refleks moro ya, mencari sumber sentuhan. Nah, kemudian setelah ketemu maka akan dihisap ya, atau refleks sucking ya, ini disedot ya. Bisa jarinya disedot ya, kemudian bisa putingnya ya, air susu, kemudian bisa dari dot ya, botol. Nah, apa itu refleks sucking? Nah, refleks sucking adalah refleks menghisap apapun yang dimasukkan ke dalam mulut bayi ya. Jadi ketika jari kita atau benda apapun yang dimasukkan ke dalam mulut bayi, maka itu otomatis akan dihisap ya, karena bayi memiliki refleks sucking. Nah, ini berfungsi untuk makanan ya, atau menyusui ASI ya, ataupun minum dari susu air botol. Ini akan menghilang setelah usia 4 bulan ya. Tentunya tadi fungsinya bisa bertambah baik ya, gerakannya sadar ya, dan bertujuan. Nah, ini adalah refleks sucking. Coba kita lihat videonya ya, pemeriksaannya seperti apa. Nah, ini moro ya, moro dirangsang. Nah, dirangsang. Nah, kemudian ketika dimasukkan ke mulutnya, nah ini akan dihisap ya, jarinya akan dihisap. Nah, ini harus hati-hati nih kalau jarinya nggak cuci tangan ya. Nah, ya harus pastikan harus bersih ini ya. Ini adalah refleks sucking ya. Berikutnya yang keempat adalah refleks galan ya. Refleks galan, apa itu refleks galan? Nah, refleks galan ini pada saat kulit di sepanjang sisi punggung ya, nih lihat di gambar ya, sepanjang sisi punggung bayi digosok, maka ini bayi akan berayun ya menuju sisi yang digosok ya, berayun ya menuju ke sisi yang digosok. Ini akan menghilang pada usia 4 sampai 6 bulan. Nah, cara pemeriksaannya seperti apa? Nah, tadi ya digores bagian punggung bayi ya, sepanjang sisi tulang belakang ya, dimulai dari bahu ya, dari bahu dari atas sampai ke pantat sini ya, sampai ke pantat. Nah, kondisi normalnya seperti apa? Kondisi normal ini punggung akan bergerak ke arah samping ya bila distimulasi atau dirangsang. Nah, ini dijumpai pada 4 sampai 8 minggu pertama ya. Kondisi patologis ini tidak adanya refleks, ini bisa menunjukkan adanya lesi di medula spinal ya, di bagian transversal. Nah, kita akan melihat videonya ya, seperti apa cara pemeriksaannya refleks galan. Galan refleks. Nah, galan refleks ya, seperti ini ya, gosok ya, akan melengkung ya. Ya seperti orang geli itu ya, ini seperti orang geli ya. Ini refleks galan. Ya, baik. Selanjutnya adalah yang kelima, refleks tonic next ya. Apa itu refleks tonic next ya? Refleks tonic next ini adalah timbul ya ketika bayi atau anak dibaringkan dalam posisi supinasi ya. Jika anak atau seorang bayi ini dibaringkan dalam posisi supinasi, tahu ya posisi supinasi, posisi terlentang ya, bukan tengkurup ya, bukan tengkurup. Nah, posisi terlentang, kemudian kepalanya diarahkan menoleh ke salah satu sisi ya, bisa ke sisi kanan, bisa ke sisi sebelah kiri ya. Nah, lengan atau tungkai yang dihadapi atau sesisi ya, ini akan menjadi hipertoni dan ekstensi ya, hipertoni dan ekstensi. Sedangkan lengan dan tungkai sisi lainnya atau yang dibelakangi ini menjadi hipertoni dan fleksi ya, nekuk nih ya. Ini yang dibelakangi nekuk, ini yang menghadap ya, ini tangannya akan ekstensi ya. Jadi ingatnya kalau olahraga anggar ya seperti itu ya, ini yang dihadapi ini akan ekstensi ya,
Kemudian yang di belakang ini akan fleksi ya namanya. Akan menghilang pada usia 5 sampai 6 bulan. Nah, ini adalah refleks tonic next. Ya, coba kita lihat cara pemeriksaannya seperti apa ya untuk refleks tonic next. Asymmetrical tonic neck reflex. Ya, asymmetrical tonic neck. The asymmetrical tonic neck reflex is tested by carefully turning the infant's head to one side, which typically results in a tonic extension of the extremities on the facial side and a bending in the contralateral extremities. This reflex is also known as the fencing reflex because of its resemblance to the typical position of a fencer. The asymmetric tonic neck reflex is present at birth. Its purpose is to train muscle tone, hand-eye coordination, and balance. The reflex physiologically disappears after about 6 months of age. Before this age, involuntary motor function may still interfere with the reflex, making it sometimes difficult to observe. However, abnormalities such as a diminished, persistent, or abnormally long reflex may indicate an impaired motor system. Oke, itu ya refleks tonic next ya. Berikutnya yang keenam adalah refleks palmar grasp atau disebut dengan refleks menggenggam ya. Apa itu refleks menggenggam ya atau palmar grasp? Nah, ini refleks ini timbul ketika ada sentuhan pada telapak tangan bayi ya. Sekali ketika ada bayi, kita akan selalu memasukkan jari-jari ya di telapak tangannya ya, karena bayinya itu akan menggenggam. Nah, ini ya responnya bayi akan menggenggam kembali jari yang menyentuh ya, jadi akan menggenggam ya. Kemudian cara pemeriksaannya ya atau pengukurannya, ini letakkan jari di telapak tangan bayi ya dari sisi ulnar ya, dari ulnar ya, dari munding ya. Jika refleks lemah atau tidak ada, berikan ya, jadi dirangsang ya, bisa dirangsang dengan memberikan dot ya, karena ketika bayi ini menghisap, ini akan memperkuat dari refleks menggenggam ya. Sambil menghisap ya, tangannya akan kuat ya, menggenggam ya sambil ngedot. Nah, kemudian kondisi normalnya jari-jari bayi melengkung di sekitar jari yang diletakkan di telapak tangan bayi ya dari sekitar. Ini refleks ini akan menghilang pada umur 3 sampai 4 bulan. Kondisi patologisnya, refleks yang tidak simetris ya, gerakannya tidak sama, jari-jarinya menekuknya tidak sama, menggenggamnya tidak sama. Ini bisa menunjukkan adanya paralisis ya. Refleks menggenggam yang menetap, menggenggam terus ya, ini juga bisa menunjukkan adanya gangguan serebral. Nah, ini adalah refleks palmar grasp. Ya, kita coba lihat videonya ya, seperti apa pemeriksaannya, pengukurannya. Nah, ini dimasukkan, nah akan digenggam ya, akan digenggam ya. Ini refleks palmar grasp. Ya, oke, saya lanjutkan yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah refleks swimming ya. Refleks swimming sesuai dengan namanya ya, refleks berenang ya. Jadi timbul ya, refleks swimming ini timbul jika bayi atau anak ini dibawa di dalam air ini, maka secara alami ya anak akan menggerakkan tangan dan kakinya ya, secara alami ya, secara otomatis ya, akan bak-bakan ya. Akan hilang pada usia 6 sampai 7 tahun ya. Tentunya fungsinya akan disadari ya, dan akan atur ya gerakannya. Ya, ini ya, coba kita lihat videonya. Logically, well, they'll turn around and move on. They don't. No, yeah. And
that's the reason there are so many drownings. Is they don't know that something about suddenly being immersed. Nah, berikutnya yang ke-8 adalah refleks Babinski ya, refleks Babinski. Apa itu refleks Babinski? Ini timbul jika bagian samping telapak kaki digosok. Ya, ketika bagian telapak samping kaki digosok, ini maka responnya adalah jari-jari kaki ini akan menyebar dan jempol kaki akan ekstensi ya. Jari-jari kaki akan membuka, kemudian secara perlahan kakinya akan menekuk ke arah dada. Ya. Kemudian akan menghilang pada usia 9 sampai 10 bulan. Nah, cara pengukurannya atau pemeriksaannya adalah gores telapak kaki sepanjang tepi luar, dimulai dari tumit ya, dari tepi luar sini ya, digores sini ya. Gores ini ke atas ini ya, maka nanti akan merenggang ya, jempolnya ya akan ekstensi ya, kemudian jari-jari kaki akan membuka ini ya, dan secara perlahan ini akan kuk ya ke dalam. Kondisi normalnya adalah jari kaki mengembang dan ibu jari kaki dorsofleksi ya, ini ya, fleksi ke punggung sini ya, dijumpai sampai usia 2 tahun. Nah, kondisi patologisnya adalah bila pengembangan jari kaki ya dorsofleksi setelah umur 2 tahun ini bisa menunjukkan adanya tanda lesi di ekstram piramidia ya. Ini adalah refleks Babinski. Nah, kita coba lihat ya videonya seperti apa pemeriksanya. Testing the Babinski reflex in infants. The Babinski reflex can be tested in infants by firmly stroking the sole of the foot with a finger or a blunt object along the lateral side from the heel to the toes. Typically in infants, a tonic dorsiflexion of the big toe as well as a plantar flexion and spreading of the small toes occur together. This is known as the Babinski sign and is physiologically present in infants until between 12 and 24 months of age. Afterwards, the sign may indicate damage to the corticospinal tract. Ya, itu adalah ya nanti refleks Babinski ya. Kemudian yang terakhir ya atau yang ke-9 adalah refleks tapping ya, refleks tapping atau sering disebut dengan refleks berjalan ya. Kalau di dalam orang Jawa itu biasanya disebut dengan titah ya, titah. Refleks tapping itu apa? Ini timbul ketika Anda ya saudara atau pemeriksa ini mencoba membuat anak berdiri ya di atas lantai atau di atas meja, maka secara otomatis ini kakinya ya, dua kakinya akan dijejak-jejakkan ya, seperti orang akan berjalan. Akan hilang pada usia 12 bulan. Nah, ini adalah refleks tapping ya, refleks berjalan. Kita coba lihat cara pemeriksaannya seperti apa. We'll do the walking reflex and see if we take some steps here. So steps here. Ya, lucu sekali ya, ini dicintai-cintaikan. Oke ya, itu ya. Tadi yang terakhir adalah refleks stepping ya, baik itu adalah materi gerak refleks pada bayi ya, bayi baru lahir yang merupakan refleks primitif ya pada bayi baru lahir. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya kalau ada pertanyaan silakan kita diskusikan di forum diskusi ya. Jangan lupa untuk mengikuti ya segala kegiatan aktivitas yang ada di Healthy ya. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.